Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'da. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falaki Channel. Jadi dalam video kali ini saya ingin membagikan satu video kepada teman-teman yang datang dari seorang yang beragama Nasrani. Yang datang dari seorang yang beragama Nasrani. Tapi dia sempat memeluk agama Islam dengan sebab dakwanya jemaah tabligh. Jadi dia didatangi oleh jemaah tabligh, akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia ikut khuruj 3 hari begitu. Kemudian setelah dia beberapa lama mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu setelah masuk Islam, dia bertemu dengan seorang yang berpaham Salafi Wahabi yang namanya Pak Acep. Jadi Pak Acep ini pemahamannya Wahabi, yang mana kita tahu bahwasanya Wahabi ini pemahamannya sangat ekstrim, sangat ekstrim. Pokoknya menganggap semua orang-orang yang di luar daripada kelompoknya itu sesat. Jadi kalau dia bukan termasuk golongan Salafi Wahabi, baik itu NU atau tabligh atau apa saja, itu dianggap oleh Salafi Wahabi itu sesat. Nah, saudara kita tadi ini yang mu'allaf, yang sudah menjadi Islam tapi ikut jemaah tabligh, itu ketemu sama seorang Salafi Wahabi namanya Pak Acep. Jadi Pak Acep ini bilang sama yang mu'allaf ini, dia bilang, mana dalilnya kamu keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Apakah Rasulullah pernah mengerjakannya? Ya, intinya seperti itu. Intinya dia meminta dalil dan mengatakan bahwasanya apa yang diperbuat itu adalah tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dan dia mengatakan bahwa Anda ini sesat nyata. Itu kata Salafi Wahabi kepada seorang mu'allaf tadi ini. Nah, maka sebagai seorang mu'allaf, tentulah dia belum terlalu paham mengenai agama. Ya namanya seorang mu'allaf, dia belum terlalu paham mengenai agama, dan hatinya itu belum kuat imannya. Makanya dalam Islam, orang-orang mu'allaf itu mendapatkan bagian dari harta zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Mereka ini termasuk orang-orang yang wajib menerima zakat atau asnaf, itu mu'allaf. Karena yang dianggap mu'allaf itu adalah mereka yang baru masuk Islam dan imannya itu belum kuat, sehingga digelar sebagai mu'allafati qulubuhum. Hatinya itu belum kuat imannya. Jadi namanya seorang mu'allaf seperti itu. Makanya ketika mendengar ancaman dari Salafi Wahabi yang mengatakan Anda ini sesat, hatinya itu langsung goyang, keimanannya itu langsung goyang. Akhirnya singkat cerita, mu'allaf yang tadi ini, yang sudah khurud 3 hari ikut jemaah tabligh, itu karena dia diragukan kembali oleh seorang Salafi Wahabi, karena dia dikatakan sesat nyata, akhirnya dia kembali murtad, kembali ke agama aslinya, itu Nasrani. Masya Allah. Nah, ini sangat disayangkan teman-teman, sangat disayangkan sekali. Adanya orang masuk Islam itu justru kita harus gembira dan harus kita berikan dia semangat supaya keimanannya itu kuat, supaya dia itu tidak goyang lagi, tidak berbelok kembali ke agama terdahulunya. Lah ini tidak. Salafi datang karena pemahaman Salafi itu dangkal,
Ingat, pemahaman salaf itu dangkal. Otaknya itu hanya ada bid'ah saja. Dia melihat orang mu'allaf yang belum terlalu paham dengan agama, langsung dia ancam, Anda ini sesat nyata. Bayangkan, kita saja yang sebagai orang Islam dari awal lahir sudah Islam, itu kalau kita dibilangin sesat nyata, itu kita tuh langsung goncang hati kita. Apalagi yang dibilangi ini adalah seorang mu'allaf yang baru saja masuk Islam. Ini nggak mikir salafi ini, ya, nggak mikir. Bayangkan, ada orang Kristen masuk Islam, itu hadiah, itu hadiah bagi orang Islam. Lah Anda kembali mengkafirkan dia. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan teman-teman. Nah, makanya kenapa kok kita mengatakan itu salafi wahabi itu berbahaya? Karena gara-gara ini. Ya. Mereka tuh pemikirannya ekstrim, menganggap orang-orang yang di luar kelompoknya itu sesat semuanya. Nah, makanya kemarin itu pengajian yang dibatalkan, yang ditolak oleh warga Nahdien di Lubuk Linggau, itu saya sangat mendukung. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi seperti ini. Ada orang-orang mu'allaf yang ikut nimbrun di situ, atau ada orang yang baru taubat ikut nimbrun di situ. Kemudian dia dikatakan sesat. Akhirnya dia ragu dengan keislamannya. Itulah. Jadi Kiai Haji Idrus Romli beliau pernah mengatakan bahwasanya tugas orang Islam itu mengislamkan orang kafir. Sedangkan orang Salafi Wahabi itu mengkafirkan orang Islam. Terbukti teman-teman. Orang yang sudah Islam kembali kafir gara-gara Salafi Wahabi. Nah, supaya tidak dikatakan fitnah oleh orang Salafi Wahabi, saya akan memutarkan videonya. Dan ini real. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda cari di YouTube atau di TikTok, ada tersebar. Ini dia videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ustadz Acep Rahmat yang beralamat di Cisiah, RT 02, RW 04 atau RW 02 RT 04, Kampung BL Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang pernah menuduh saya sesat nyata. Caranya mengatakan sesat nyata waktu itu karena saya ikut Islam Jamaah Tabligh. Lalu Acep mengatakan, mana dalilnya berdakwah seperti itu 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sok. Jawab. Dasar sesat nyata, kata Acep. Saya mau jawab. Dia langsung pergi. Dia bilang, ngapain saya tanya jawab sama orang yang begitu. Saya bilang, Acep, lebih baik kamu ikut keluar supaya kamu tahu dalilnya. Saya tidak bisa menerangkan. Atau datang di masjidnya sana, bertanya sama ustadznya, di sana ada ahlinya yang menjelaskan kepada kamu. Dia bilang, ngapain saya bertanya kepada orang yang sesat begitu? Keluarga saya yang sudah pulang pergi India, Pakistan, saya tanya dalilnya, tidak bisa menjelaskan kok. Saya mau pulang . Nah, pulanglah Acep, meninggalkan saya dalam pikiran yang dongkol. Besok pagi saya bertanya sama orang di Masjid Alun-Alun Limbangan, apa maknanya sesat nyata, Pak? Kata orang itu, sesat nyata adalah kafir atau mengkafirkan atau dikafirkan. Maka di sini saya takut jika di dalam Islam ada unsur kekafiran. Oleh karena itu saya kembali ke agama yang asli saya punya, nenek moyang saya, di mana dulunya saya mualaf. Tapi karena Acep ini menuduh saya begitu sesat nyata, maka saya keluar lagi kembali jadi Kristen, Nasrani. Itu tadi teman-teman ya.
satu video yang menggambarkan bahayanya pemikiran Salafi Wahabi. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share agar teman-teman lain juga tahu ya, agar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa mengambil pelajaran dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.